Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel di Harjo Wahyono Channel. Video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tag dalam bahasa Inggris yang berjudul recount tag. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Recount tag is a tag that describe past occurrences by retelling events in the order in which they happened. Recount tag adalah sebuah tag yang digunakan untuk menguraikan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dengan menceritakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadiannya. Nah, jika kalian memiliki pengalaman yang tak terlupakan dan ingin dituangkan dalam sebuah teks atau paragraf, cocok sekali ya mempelajari recount tag ini. The kind of recount tag. Ada 3 macam recount tag yang harus kita ketahui. Di antaranya, yang pertama adalah personal recount. Personal recount merupakan recount tag yang menceritakan kembali kejadian yang dialami seseorang, seperti pengalaman jalan-jalan, mengerjakan sesuatu, lihat peristiwa, dan atau semacamnya. Yang kedua adalah factual recount. Factual recount merupakan recount tag yang menceritakan kembali kejadian yang dialami orang lain, dalam kejadian tersebut memang benar adanya. Contoh seperti berita yang menampilkan suatu fakta kejadian. Yang ketiga adalah imaginative recount. Ini merupakan sebuah tag yang menceritakan kembali kejadian di masa lalu, akan tetapi kejadian tersebut tidak benar-benar terjadi. Imaginative recount biasanya hanya untayan kejadian yang diceritakan satu persatu, tanpa fokus pada siapa pemeran cerita di dalamnya. Berikutnya adalah generic structure of recount tag. Jika kalian ingin menulis sebuah recount tag, kalian harus memahami generic structure atau struktur teksnya, seperti berikut ini. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini merupakan kalimat atau paragraf pembuka yang menceritakan orang yang terlibat, waktu kejadian, tempat, dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah event. Event ini merupakan kalimat-kalimat inti yang menjelaskan runtutan peristiwa yang terjadi di dalam cerita di waktu lampau. Yang ketiga adalah reorientation. Ini berisi kalimat-kalimat yang digunakan untuk menutup cerita, bisa berupa kesimpulan atau pengulangan cerita dari awal. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan sebuah contoh recount tag. Saya akan membacakannya dan menjelaskan berdasarkan struktur teks recount. Kita mulai dari paragraf pertama. Last Saturday, I woke up early, but I didn't get up because there was no school. Suddenly, my telephone was rung. It was my friend Fanny. She asked me to go out at 10 o'clock. She wants to buy something in the traditional market. Nah, paragraf pertama yang saya baca ini merupakan sebuah orientation. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa orientation adalah paragraf pembuka yang berisi tentang orang yang terlibat, waktu kejadian, tempat, dan peristiwa yang terjadi. Sesuai pada teks, orang yang terlibat dalam cerita adalah si penulis dan temannya yang bernama Fanny. Kemudian, waktu kejadiannya adalah di waktu pagi hari. Sedangkan tempatnya berada di rumah si penulis. Dan peristiwa yang terjadi adalah si penulis sedang bangun tidur, kemudian mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Fanny untuk mengajaknya bepergian pada pukul 10 untuk membeli sesuatu di pasar tradisional. Kemudian kita masuk paragraf berikutnya. Finally, we were out in the street and saw a piece of pink ribbon. Interested with its color, I took it. Then Fanny and I read this out. We were fully shocked. It was a receipt of a 4-night tour to Lombok. The expired date was that day. To our surprise, the name was Fanny Penita, and the birth date was exactly the same like Fanny, my friend. And it was also valid for 2%. My God, we were thinking that maybe the coupon just fell from the sky, and it was there for us. We were in a hurry to the address of the tour agency that issued in the coupon. The tour agency took care of everything. We went home and still could not believe that was going on. 2 days later, we were on the sunny beach, lying in the warm sun. Paragraf yang kedua ini adalah sebuah event, yang mana event ini berisi tentang kalimat-kalimat inti yang menjelaskan runtutan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Runutan cerita pada teks ini dimulai ketika penulis dan temannya yang bernama Fanny menemukan sebuah kupon yang berwarna pink saat mereka dalam perjalanan menuju pasar tradisional. Mereka kemudian membaca si kupon tersebut dan terkejut karena kupon yang mereka temukan adalah sebuah karcis tur ke Lombok selama 4 hari. Dan yang membuat mereka terkejut lagi adalah bahwa nama yang ada pada kupon tersebut adalah Fanny Penita.
dan tanggal lahir yang tulis sama persis dengan Fanny Penita, teman si penulis. Kupon tersebut juga valid untuk digunakan 2 orang. Kemudian, mereka berdua segera mendatangi alamat agen tur yang ada dalam kupon tersebut. Dan agen tur menerima dengan senang hati. Dan 2 hari kemudian, mereka pergi tur. Salah satu tempat yang dikunjungi mereka adalah pantai Smyrna Beach. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf yang ketiga. Moreover, we had long public holiday, so we could enjoy gift happily. We also brought some present for our family and friends. Paragraf yang ketiga ini adalah reorientation. Reorientation adalah paragraf penutup dan biasanya berisi kesimpulan. Dalam cerita ini, si penulis menyimpulkan bahwa dia dan temannya merasa bahagia dan menikmati hadiah yang tak disangka-sangka. Nah, itulah tadi penjelasan tentang recount text. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Bila terdapat pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kamu pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng kamu agar mendapatkan notifikasi pada video-video saya berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.